Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode discovery learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama yaitu meyakini kebenaran sejarah Khalifah Utsman bin Affan, dan yang kedua yaitu mengamalkan nilai-nilai kesolehan dari Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, biografinya, Utsman ini dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Absam. Kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan yaitu yang bernama Aminah. Utsman terlahir di Thaif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya Affan meninggal dunia di usia muda saat berpergian di luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan yang besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Nah, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, yaitu Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Pernikahannya berturut-turut dengan putri Nabi Muhammad membuatnya mendapat julukan Dzun Nurain, yakni pemilik dua cahaya. Selanjutnya yaitu sepeninggal Umar, Utsman menggantikan sebagai khalifah pada saat usianya sudah menginjak sekitar 64 atau 65 tahun, menjadikannya sebagai salah satu khalifah tertua saat berkuasa. Berbeda dengan Umar yang memutuskan segala urusan negara dalam kendali kuat khalifah, Utsman cenderung memberikan hak otonomi yang lebih longgar kepada bawahannya. Hal ini menjadikan perluasan wilayah kekhalifahan dapat dilangsungkan secara mandiri sehingga dapat mencapai wilayah yang lebih jauh. Pada masanya khalifah sudah mencapai Khorasan Raya, kawasan Asia Tengah di batas timur. Nah, di masanya masyarakat muslim dan non-muslim menjadi lebih makmur dalam masalah ekonomi dan menikmati kebebasan yang lebih besar di bidang politik. Selanjutnya, apa sih kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan? Nah, yang pertama itu ada perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi rakyatnya. Nah, yang kedua, mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya. Nah, yang ketiga itu membentuk angkatan laut yang kuat, terus membangun gedung mahkamah, membangun pertanian, ekspansi kekuasaan. Nah, wilayah yang dikuasai ini ada di Afrika itu meliputi Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah. Nah, yang di bagian Asia itu meliputi Aremania, Tabarsitan, Amudarya, negeri-negeri Balha, Harah, Kabul, dan Hasnah di Turkistan. Sedangkan untuk Eropa itu meliputi Siprus. Nah, untuk ekspansi militernya, selama pemerintahannya, gaya militer Utsman lebih bersifat otonom karena ia mendelegasikan begitu banyak wewenang militer kepada orang-orang yang dipercayanya seperti Abdullah bin Amir, Muawiyah, serta Abdullah bin Sa'ad. Nah, untuk yang ke-8 yaitu melakukan kodifikasi Al-Quran, serta yang ke-9 yaitu kebijakan nepotisme. Nah, akhir pemerintahan Utsman bin Affan itu bagaimana? Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode ini masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi di periode kedua. Namun,
Di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Nah, hal ini tuh menyebabkan Utsman tuh lemah di pemerintahan. Ia tidak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Nah, pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang itu datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tidak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan, sehingga juga dihasut oleh Abdullah. Sebagian itu dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Nah, Utsman ini wafat di usia 82 pada 20 Mei atau pada tahun 656 Masehi. Nah, kesimpulannya, terlepas dari segala capaian dan sumbangsi yang telah dilakukan Utsman itu dikritik keras atas beberapa kebijakannya. Yang utama terkait keluarga besarnya yang dipandang lebih dikedepankan untuk menempati berbagai kedudukan penting. Nah, kelonggaran yang diberikan Utsman juga menjadi jalan bagi pihak oposisi untuk melakukan demonstrasi besar hingga berujung pada upaya pemberontakan dan pengepungan kediamannya pada tahun 656 Masehi. Meskipun demikian, Utsman yang tidak mau menjadi penyebab perang saudara menolak bantuan militer dari sanak saudaranya atau pihak lain. Nah, menjadikannya terbunuh pada akhir pengepungan. Yaitu untuk tugas minggu depan kalian bisa mengerjakan di buku halaman 226 ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.